sebelumnya terima kasih untuk waktunya, sebagaimana yang sudah kita rencanakan sebelumnya. Wah, hari ini kita akan melakukan ngobrol-ngobrol, mungkin sebelum nanti saya observasi di kelas Bu Amel. Di, ya, oke, sudah muncul mungkin ya. Ya, sudah. Nah, kita kembali ke yang tujuan dari adanya ngobrol sesi ini, tadi sudah sampaikan ya, karena sebelum observasi itu saya ingin tahu apa hal yang ingin coba Bu Amel gali nanti pada saat observasi, kemudian apa yang sebenarnya ingin Bu Amel kembangkan dalam observasi ini gitu. Jadi ada beberapa hal yang pengen saya juga kuatkan di sesi ini. Nah, mungkin Hmm. Bu Amel boleh cerita dulu gitu, tentang karakteristik kelas yang nanti akan Bu Amel ajar di hari Rabu nanti ya. Hmm. Karakteristiknya, kalau di kelas 4B itu ada satu anak yang menonjol, paling menonjol, dan memang sudah di atas rata-rata temannya gitu. Tapi alhamdulillahnya anak ini nggak apa ya, nggak mau expert aja gitu. Jadi tetap bisa mengikuti bareng teman-temannya dan bisa jadi peer teaching juga bareng teman-temannya. Untuk yang lainnya itu tetap bisa mengikuti instruksi pun paling hanya perlu pengulangan di instruksi aja gitu. Tapi kalau secara pemahaman cukup baik. Hanya memang ada satu siswa yang instruksinya perlu berkali-kali, pemahaman juga masih kurang, siswa di level 2 gitu. Satu siswa lagi yang dampingan karena secara materi juga memang berbeda jauh, jadi memang ditarik atau di pull out sama guru pendampingnya gitu. Oke, oke. Jadi memang boleh tahu siswa ini berapa jumlahnya ya di kelas 4B, Bu? 4B itu 11. Kalau tidak ada yang siswa dampingannya, jadi cuma 10 di dalam kelas gitu. 10 orang di dalam kelas. Nah, ini tentang materinya itu kan Bu Amel mengaku pelajaran matematika ya. Materi tentang luas dan satuan luas nih. Tujuan pembelajaran apa yang ingin Bu Amel gali di kegiatan ini? Seperti itu. Karena sebelum pertemuannya ini sempat dibahas secara materinya, penjelasan dasar-dasarnya gitu, konsepnya sudah dibahas. Jadi untuk pertemuan kali ini lebih ke ingin mengecek pemahaman anak ketika disajikan permasalahan dalam bentuk soal atau misalnya dalam bentuk gambar gitu. Jadi menggali ke penyelesaian masalahnya gitu. Oke, oke. Jadi fokus ke bagaimana mereka mampu mengimplementasikan sebelumnya konsep yang udah mereka dapatkan gitu, maksudnya ke sana ya Bu Amel. Ya. Sejauh ini pada saat Bu Amel mengajarkan konsep sempat ada kesulitan atau gimana? Kesulitannya masih saat ini sih kalau misalnya langsung ketika melihat secara langsung benda-benda, karena fokusnya ini luasnya di persegi dan persegi panjang. Itu sebenarnya anak sudah bisa paham konsepnya, tapi ketika mulai diubah ke dalam persegi itu ada sisi, dalam persegi panjang ada panjang dan lebar, itu suka kebalik-balik gitu. Oh, Jadi oke. kesulitannya di situ. Kadang persegi panjang tuh nggak punya panjang sama lebar tapi adanya sisi, terus ya kayak gitu sih suka Oh, kebalik-balik oke. gitu. Kebalik-balik dalam hal istilah mungkin buat anak ya. Iya istilahnya. Hmm. Nah, selanjutnya dari pembelajaran ini, area apa sih yang ingin Bu Amel coba kembangkan? Pengembangan apa yang ingin Bu Amel capai gitu dari pembelajaran ini? Baik dari sisi Bu Amel atau dari sisi siswanya sendiri? Kalau pengembangannya, kalau untuk yang nanti hari Rabu atau secara keseluruhan Yang ya? buat nanti hari Rabu, yang bisa saya observasi. Oh, kalau yang hari Rabu karena kegiatannya juga ada kelompok juga, jadi kerjasamanya juga inginnya sih saya membagi kelompoknya memang sudah saya sendiri yang bagi gitu. Jadi di kerja kelompoknya juga ingin melihat ada siswa-siswa yang bisa menjadi guru atau peer teaching gitu untuk Hmm. siswa lainnya. Itu untuk yang kerjasamanya sama kejujurannya juga. Karena kan Hmm. nanti saat penyelesaian masalahnya diminta agar setiap siswa itu bekerja gitu. Jadi nggak cuma yang bisa aja, tapi semua juga ikut Hmm. mengerjakan. Jadi dinilai juga dari kejujurannya. Tangguhnya juga sih, karena di sini kan ada poin-poin untuk anak kejar. Jadi siapa cepat dia dapat poinnya gitu. Kalau Oh, sudah selesai mengerjakan, anak menempel di sesuai poin yang diinginkan gitu, sesuai kelompoknya. Jadi kalau misalnya ternyata kurang cepat, dapatnya yang 20 poin gitu. Diharapkan bisa tangguh gitu, nggak nggak jadinya oke. marah-marah gitu. Oke, bagi kemampuan mereka juga untuk menahan itu ya, rasa kesal ya. Karena kadang Iya, mungkin ketika temannya selesai di selesai, yang ada adalah kesal, nggak fokus lagi untuk menyelesaikan tugasnya itu. iya. Mungkin dia jadi di area pengembangannya itu pada saat momen kerja kelompoknya itu, kemudian berharap adanya peer teaching dari anak-anak yang cukup unggul untuk pemahaman.
Dan mungkin berikutnya adalah tentang karakter yang coba ingin dikembangkan nih, karakter kejujuran dan juga karakter tangguhnya gitu ya Bu Amel. Iya, betul. Oke. Yang berikutnya mencapai hal-hal tersebut, Bu Amel sudah menyiapkan strategi khusus kah? Iya, putus-putus. Nggak mau. Untuk mencapai tadi poin-poin tadi, apakah Bu Amel sudah menyiapkan strategi khusus kah? Kalau ini sih, kalau yang untuk peer teaching itu dari yang tadi ingin dibuatkan kelompoknya berdasarkan saya yang pilih dulu gitu. Dan sesuai dengan kemampuan anak sejauh ini gitu. Siapa yang kira-kira akan jadi tim yang anggota yang paling unggul gitu di setiap kelompoknya. Terus kalau dari jujur sama tangguhnya sih, kalau itu kan memang muncul dari anaknya ya, tapi paling lebih ke aja selama pembelajarannya, sama selama kegiatan juga saya sebagai gurunya juga akan berkeliling gitu memantau bagaimana kegiatan siswa selama itu. Oke. Itu Jadi sih paling persiapannya sejauh ini. ya baik Bu Amel. Jadi hal-hal tadi akan coba dilakukan sehingga pengembangannya diharapkan bisa tercapai gitu ya Bu Amel ya. Iya. Kira-kira ada catatan khusus lain yang Bu Amel ingin saya coba observasi pada saat nanti yang ingin Bu Amel saya jadi concern saya juga gitu, selain tadi strategi Bu Amel, kemudian kegiatannya gitu. Mungkin karena yang ada satu anak yang masuk ke level 2 ya, kadang juga apa ya, instruksi atau obrolannya kurang masuk gitu ke anak ini. Jadi mungkin bisa bantu mengobservasinya bagaimana supaya ketika memang kadang temannya yang pun sulit untuk mengatasi gitu, untuk bisa menjadi peer teaching temannya, karena kadang jadinya malah mengandalkan, bukan ingin terlibat gitu Oke. anak ini. Jadi untuk yang satu siswa ini ya, memang bukan siswa dampingan, tapi tetap ikut berada di kelas. Dan jika apapun mengandalkan tadi strategi dengan peer teaching, sepertinya anaknya belum siap ya untuk peer teaching dengan temannya. Mungkin maksudnya sampai ya Bang. Baik. Iya. Oke, saya Bu Amel. Jadi saya coba reka kembali obrolan kita ini, dan ini akan jadi pegangan saya juga nanti pada saat observasi ya, bahwa di materi tentang luas dan satuan luas ini sebenarnya tujuan pembelajaran Bu Amel ingin mengukur sejauh mana pemahaman siswa dalam menerapkan konsep luas dan satuan luas dalam menyelesaikan suatu permasalahan gitu ya, yang soal-soal yang nanti mungkin akan Bu Amel berikan. Kemudian berikutnya terkait kesulitan di kelas ini, karena tadi profil siswanya memang sedikit ya, 11 siswa, yang satu siswa adalah siswa dampingan, tapi di kelas juga ada siswa yang bukan dampingan, hanya saja memang terlihat mengalami kesulitan untuk mengikuti kompetensi seperti kelas pada umumnya gitu ya. Ini mungkin itu kan jadi siswa yang coba kita observasi juga gitu. Kemudian berikutnya mengenai area pengembangan yang ingin dicapai, dalam hal ini Bu Amel menyampaikan ingin adanya akan melakukan kegiatan kerja kelompok juga, diharapkan nanti di sana ada peer teaching. Sebelumnya mungkin kita kelompoknya sudah Bu Amel tentukan ya, karena siswa-siswa yang jadi peer itu memang siswa pilihan gitu ya. Oke. Kemudian selain berharap adanya peer teaching ini, juga ada karakter yang dikembangkan, yaitu kejujuran pada saat anak mengerjakan tantangannya, dan kemudian ketangguhan pada saat mereka menyelesaikan tantangan tersebut. Karena nanti ada perolehan poin dari yang Bu Amel sampaikan. Dan ya, seperti itu ya mungkin Bu Amel, hal-hal yang akan kita lakukan nanti ketika observasi di hari Rabu. Terima kasih untuk waktunya Bu Amel, dan terima kasih juga untuk gambarannya. Nah, insya Allah nanti kita mungkin ketemu lagi dari Rabu ya, mudah-mudahan dalam kondisi sehat dan sudah saum juga gitu ya. Terima kasih. Ibu Bapak Guru kami, Bu Amel dan Bu Nita, jaga keluarganya, tinggikan derajatnya, muliakan yang dunia, terdapat yang akan disampaikan hari ini. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Siapa kita? Siapa kita? Akbar. Oke, terima kasih Kapten Keke. Terima kasih juga semua untuk doanya, doa yang sama juga untuk kalian. Mudah-mudahan semua dapat mengikuti kegiatan dengan baik ya hari ini, dan semua dalam keadaan sehat. Amin ya rabbal alamin. Hari ini hadir semua kah? Hadir? Semuanya sehat? Sehat. Allah Akbar. Ya, semoga AC-nya tidak bikin kalian jadi pilek juga ya nanti ke depannya. Dan fokus hari ini untuk mengerjakan.
Oh, bis yang waktu itu. Alhamdulillah juga semuanya hadir. Jadi berarti hari ini mudah-mudahan tidak ada yang terlewat lagi ya untuk materi di matematika yang akan kita bahas hari ini. Masih ingat nggak sebelum pekan refleksi kita terakhir ngebahas tentang apa? Luas dan panjang, lebar, luas, terus panjang, lebar, luas, sisi, terus apa lagi? Sisi kali alas. Apa lagi? Ada apa lagi? Yang tangga-tangga itu? Tangga nada. Tangga satuan luas. Bedanya satuan luas sama satuan panjang. Masih ingat gak? Kalau satuan luas yang gimana, satuan panjangnya kayak gimana? Nah, itu masuknya apa? Satuan panjang, satuan luas? Satuan panjang. Kalau satuan luas? Ada cirinya? Ada? Iya benar. Ada dua yang terbang atau dua yang di atas. Atau biasa kita sebut persegi. Sentimeter persegi. Kalau udah ibu ngomong kayak gitu berarti ada tanda dua yang di atas. Kilometer persegi. Kalau panjang turun satu kali dikali berapa? Satuan panjang. Turun satu kali dikali berapa? Satuan panjang. Kali 10. Kalau satuan luas? Kali 100. Itu bedanya ya. Nah, satuan luas dipakai untuk apa? Untuk mengukur apa? Mengukur luas. Yang kemarin kita bahas luas apa saja? Persegi? Persegi panjang. Kalau luas persegi, dia punya apa untuk bisa menghitung luasnya? Sisi. Sisi kali sisi. Berarti kalau ada sebuah persegi, sisinya 4 cm, berapa luasnya? Sisinya 4 cm. Luasnya berarti berapa? 16 cm persegi. Ya. Kalau satuan luas dikali 100. Itu ya. Kalau persegi panjang. Kalau persegi panjang, ada apa cirinya? Luas kali panjang? Sisi kali lebar? Panjang kali lebar. Kalau persegi panjang bukan sisi, namanya apa? Panjang dan lebar. Yang mana panjang? Kalau dari ini nih, yang mana panjang? Garis yang ini atau yang garis yang atas atau yang ke bawah? Yang atas. Ini panjang. Ini lebar. Ingat ya, persegi panjang itu ada panjang, ada lebar. Kalau sudah ada panjang dan lebar, kita bisa menemukan luasnya. Oke, itu sedikit review. Hari ini kita akan latihan soal-soal tentang luas dan luas gabungannya juga. Luas gabungan persegi dan persegi panjang. Tujuannya hari ini kita belajar untuk menyelesaikan permasalahan adalah Ibu ingin melihat sejauh mana cara kalian menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan luas, luas gabungan, dan satuan luas. Ya, latihannya akan berkelompok. Tapi sebelum berkelompok, Ibu akan jelaskan aturan kelompoknya dulu. Ya, di kelas matematika kan ada poin dojo ya. Di situ ada poin kelompok. Poin kelompoknya berarti ada penilaian kerjasama yang akan Ibu cek. Kerjasama di sini bukan berarti satu orang aja yang ngerjain. Oke? Tapi semua harus ikut terlibat atau ikut ngerjain juga. Kalau nggak ngerti berarti tanya dengan teman satu kelompoknya yang jauh lebih mengerti. Oke, bisa dipahami? Kalau apa? Kalau nanya ke Ibu, Ibu akan kasih tahu penjelasan soalnya aja. Mungkin soalnya terlalu rumit buat kalian, nanti Ibu simpelkan. Gitu ya. Oke, sampai situ dulu. Ada yang mau ditanyain dulu? Enggak? Berikutnya, nanti setiap kelompok bekerja dengan kelompoknya ya, artinya nggak boleh lirik ke kelompok lainnya. Kalau sudah selesai, silahkan tempelkan jawabannya di poin yang kalian inginkan. Nanti Ibu kasih lihat soalnya di layar, kalian kerjakan, kalau selesai satu soal itu, tempel di poin yang kalian inginkan kelompoknya. Misalnya, Alia kelompoknya mau di 100 poin, selesai lebih cepat, berarti tempel langsung di 100 poin. Kelompok berikutnya yang mau di 100 poin juga, karena Alia udah ke 100 poin, berarti cari poin lainnya. Masih ada 50, ada 20. Ya, poinnya akan didapatkan kalau jawabannya benar. Kalau jawabannya salah gimana, Bu? Tetap dapat poin kelas matematikanya yang bagian apa coba? Bagian hard work-nya. Karena kalian sudah berusaha, jadi itu bakal Ibu kasih juga nilai poinnya. Kerjasamanya juga pasti Ibu kasih. Ada 3 kelompok kan? Nah, Ibu akan memberi soalnya satu-satu soalnya, jadi nggak langsung semuanya. Ada 3 kelompok. Nanti Ibu akan sebutkan ketuanya siapa. Ya, ketuanya siapa berarti, oke, ketua ini Ibu pilih berdasarkan yang kemarin waktu kita belajar, itu sudah lebih paham. Ya, jadi ketuanya akan Ibu pilih, kelompoknya juga sudah Ibu tentukan. Ya, oke, ada yang mau ditanyakan dulu? Kayaknya udah pada deg-degan, tenang aja. Gitu ya? Enggak, Ibu udah pilih kelompok.
Itu ya. Ini anggota kelompoknya. Kelompok pertama, langsung berkumpul dengan kelompoknya ya. Boleh duduk di bawah, biar lebih gampang. Karena nanti ini kan perlu ke sini ya, bisi nabrak. Kelompok pertama, ketuanya Fatih, timnya Zio, Nino. Oke. Kelompok kedua, ketuanya Alia, anggotanya Dinda, Ivon. Oke. Kelompok tiga, ketuanya Atar, anggotanya Keke, Nana, Kila. Silakan berkumpul dengan kelompoknya. Nanti dulu, soalnya aja belum. Maaf, Kiri. Soalnya di layar ya. Kerjain di kertas itu. Email absen. Iya, kertasnya bekas email absen. Boleh. Nah, udah berkumpul dengan kelompoknya? Sudah? Oke, kertas yang Ibu bagikan untuk menjawab soalnya. Soalnya ada di layar. Sekali lagi ya, cari poinnya dan ditempel. Gitu ya? Aku gak mau ngomong. Belum tentu selesai. Ya? Udah siap? Oke. Poinnya akan Ibu tambahkan yang tadi berarti ini berapa? 400 berapa? Sesuai poinnya. Ya, sesuai poinnya. 425 ya, nanti Ibu tambahkan. Karena ini harus 55, jadi enggak... Masing-masing kan? Iya, masing-masing kelompok. 425, 270 sama 110. Oke, sisanya, menurut kalian sudah bekerja sama dengan baik? Ada yang nggak kerja di kelompoknya? Iya. Oke. Kerja semua ya. Oke. Berarti semua Ibu kasih 10 poin untuk ya semua. Berarti termasuk yang lagi cedera juga. Saling membantukah antara teman kelompoknya? Oke. Nah, bekerja kerasnya, karena semua tadi Ibu lihat bekerja keras dan bisa menahan emosinya ya, meskipun tadi mungkin ada yang cedera. Jadi working hard-nya Ibu kasih 15 poin. Semua. Nah, untuk poin kelompok, nanti Ibu akan masukkan di poin kuisnya sesuai yang tadi. Berarti untuk Alia, Ivon, dan Dinda itu 425. Untuk Atar, Keke, Kila, Nana 270. Fatih, Zio, dan Nino di 110. Oke? Ada yang mau ditanyakan dulu tentang latihan ini? Ada yang mau ditanyakan nggak?
Kalkulator. Nah, ini baru latihan. Kita belum kuis ya. Jadi pertemuan berikutnya kita akan kuis, tapi ada satu soal yang tadi belum sempat diterima. Itu nanti Ibu bahas dulu sebelum masuk ke kuis. Ya. Yang mana? Siapa? Dapat poin. Kan udah usaha kalian masa nggak dapat? Yang sakit paham kan biar. Gitu ya. Oke. Ada yang mau ditanyakan dulu? Kalau kuis masing-masing. Gimana ya? Lihat nanti aja. Banyak pokoknya. Nanti lihat aja. Ada lagi yang mau ditanyakan tentang materi ini? Oke. Kalau tidak ada yang ingin ditanyakan, terima kasih sudah mengikuti kegiatan ini dengan baik. Alhamdulillah tadi kerjasama dilakukan dengan baik. Tadi kerjasamanya dilakukan dengan baik. Nggak ada yang nyontek juga ya. Tadi Ibu lihat sudah ditempel di papan, tapi nggak ada yang lihat jawaban hasil kelompok lain. Terima kasih sudah jujur juga untuk kegiatan hari ini. Bekerja sama juga dengan baik hari ini untuk semuanya. Bagi yang masih belum paham, boleh nanti bertanya ke Ibu juga di luar jam ini. Atau misalnya kalau belum paham juga, sama Ibu nggak ngerti juga, boleh minta bantuan temannya yang tadi sudah paham. Kalau tidak ada yang ingin ditanyakan, Ibu serahkan ke Kapten. Silakan Kapten. Boleh kembali ke kursinya masing-masing. Duduk siap. Zio tadi di situ kan? Oke, Bu Amel, di sesi obrolan ini, nanti tujuan adanya obrolan ini kita ingin coba merefleksikan dan mungkin juga mengevaluasi terkait jalannya proses pembelajaran yang sudah Bu Amel tadi lakukan pada saat pembelajaran di kelas itu ya, Bu Amel. Mungkin nanti akan ada pertanyaan-pertanyaan dari saya. Semoga Bu Amel berkenan untuk menjawabnya. Baik, yang pertama mungkin gimana nih Bu Amel perasaannya pada saat menjalankan proses observasi sampai selesai tadi? Alhamdulillah sih ada puasnya ada enggaknya ya perasaannya. Kalau tadi akhirnya kan terlaksana juga gitu yang sudah direncanakan untuk pembelajaran hari ini. Yang kurang puasnya karena waktunya melewati dari yang ditargetkan gitu. Oke. Jadi tapi secara keseluruhan jika di persentase rasa puasnya itu lebih banyak dari tidak puasnya atau 50-50 Bang? Lebih besar puasnya sih karena ternyata ketika review anak-anak lebih cepat ingatnya gitu dibandingin dibayangkan. Ya, jadi alhamdulillah ya puasnya lebih besar dibandingkan tidak puasnya. Oke, Bu Amel bisa ceritakan kembali nggak apa namanya pengembangan kompetensi apa yang Bu Amel coba akan gali di sini atau langkah-langkah pembelajarannya pada saat tadi di kelas itu seperti apa, Bang? Kalau pengembangan yang ingin dicapai sih kalau dari pengetahuannya, karena tadi kegiatannya itu latihan dan soal-soal luas dan satuan luas, jadi untuk pengetahuannya sendiri memang kemampuan siswa ketika menjawab dan mengetahui konsepnya gitu, seperti persegi itu bagiannya apa saja, terus cara ngitung luasnya gimana, itu. Jadi pengembangan pengetahuan itu yang ingin dicapainya gitu dari bagian-bagian persegi dan persegi panjangnya, menjawab soal-soal luas dan satuan luasnya itu yang ingin dicapainya. Kalau dari keterampilannya karena soal-soal yang tadi diberikan itu ada berbagai macam jenis ya dari mulai soal yang gambar, terus soal cerita, menggambar juga gitu membuat gambarnya lalu menghitung. Jadi keterampilan dalam menganalisis soalnya sendiri, mengetahui apa yang dimaksud dari soalnya, terus anak dengan kelompoknya mencari cara bagaimana memecahkan permasalahan di soal itu. Oke, jadi itu apa namanya pengembangan kompetensi yang sudah Bu Amel coba terapkan di kelas ya untuk proses dan langkah-langkahnya sendiri. Nah dari langkah-langkah yang Bu Amel lakukan itu kira-kira apakah semuanya berhasil berjalan dengan baik atau gimana Bu Amel? Kalau 100% berhasil sih enggak ya tadi karena ada anak yang memang masih
seperti yang waktu itu disampaikan sebelumnya ya Bu. Jadi ada anak yang memang secara kemampuan masih di level 2 jauh dibandingkan teman-temannya. Jadi memang perlu waktu ketika diminta bantuan juga di temannya ketika bekerja kelompok. Terus beberapa anak juga waktu di soal cerita dan soal yang menggambar itu ada yang kesulitan juga. Lalu untuk di luas gabungan juga ada yang masih bingung ketika harus membagi 2 bangunnya untuk dihitung secara gabungannya gitu. Jadi belum 100% sih kalau tadi ngelihatnya, cuman kalau dihitung paling cuma 1-2 orang itu yang masih kesulitan. Oke, jadi sebagaimana yang sebelumnya Bu Amel sampaikan ya, bahwa dalam kelas ini kan profil pemahaman siswanya cukup beragam ya dalam pembelajaran matematika. Salah satunya siswa yang Bu Amel ingin diobservasi juga ya, yang level 2 tadi itu. Nah, saya bilang bahwa belum 100% keberhasilan ini berjalan, kira-kira kendala apa yang muncul sehingga hal itu tidak terlaksana dengan 100% tadi gitu? Kendalanya kalau saya sih kayaknya merasanya tadi reviewnya kan hanya benar-benar sekilas dan diucapkan aja gitu ya, nggak ada coret-coret dulu gitu, anak nyoba dulu. Jadi akhirnya mungkin ada lupa gitu ketika terutama yang luas gabungan itu belum, jadi nggak kebayang lagi karena sempat terjeda juga kan aktivitas pembelajaran seminggu kemarin. Jadi sepertinya kendalanya di sana gitu. Dari anak mau lupa lagi nih caranya gimana, terus reviewnya tadi kurang maksimal, jadi akhirnya anak juga ya kebingungan di sana gitu. Jadi kalau tadi bahwa pertama anak lupa dengan konsep, kedua kurang mendalam pada saat review di awal itu ya Bu Amel ya, Iya. kendala yang Bu Amel dapat. Kira-kira solusinya gimana nih Bu Amel ke depannya untuk kendala ini agar tidak ditemukan lagi pada saat pembelajaran berikutnya? Kalau saya sih kayaknya saat review dilihat dulu, kalau tadi kan cuman kayak tanya jawab gitu ya jadinya gitu. Kalau tanya jawab biasanya ya anak yang ngerti-ngerti, yang enggak ya diam aja gitu. Jadi kayaknya mungkin saat review bisa tanya jawabnya itu sambil anak nyobain gitu satu-satu. Kalau memang ternyata belum paham, belum bisa lanjut ke latihannya gitu. Sepertinya sih gitu untuk mengatasi yang nanti berikutnya gitu. Ada rencana lain nggak terkait siswa yang masuk ke level 2 ini? Karena mungkin kalau tadi dilihat memang sepertinya belum terlalu terlibat banget dalam pembelajaran ya untuk satu siswa ini. Kalau rencana sih masih sama kayak biasanya gitu, siswa ini ada tambahan biasanya, terus di akhirnya itu suka diulang lagi gitu materi konsepnya yang memang masih belum dia paham. Latihan-latihannya juga biasanya siswa ini suka minta untuk tugas di rumah gitu untuk belajar lagi. Cuman kalau di rumah kan belum tahu kebenarannya benar-benar dikerjain atau enggak gitu. Jadi lebih ke di sekolah sih kalau ada waktu luang kosong itu dikuatkan lagi gitu. Sama minta bantuan juga, kalau tadi di akhir sempat bilang juga ke anak-anak kalau memang ada yang masih belum ngerti bisa langsung di luar jam pelajaran atau meminta bantuan ke siswa yang tadi memang sudah paham gitu. Biasanya gengsi kalau ke guru gitu kan. Suka nggak enak gitu. Nah, kan sebelumnya juga Bu Amel pernah menyampaikan ingin memanfaatkan strategi peer teaching ya. Bagaimana agar semua siswa ikut terlibat. Gimana nih strategi peer teaching-nya sudah berjalan juga kan dari kegiatan tadi? Kalau tadi sih saya lihat sih udah ya, cuman ya itu dia anak sendiri belum, ketika menjelaskan itu kadang karena konsepnya buru-buru untuk dapat poin, jadi akhirnya ujung-ujungnya yang lebih mengandalkan yang cepat gitu ngitungnya. Jadi yang membantu peer teacher ini ngebantu sih temannya, tapi karena nggak sabaran mungkin ya supaya lebih cepat, jadi akhirnya ambil alih sendiri. Tadi sih yang dilihat seperti itu. Karena mengejar poin itu ya sebenarnya tujuan anaknya. Iya. Oke. Kalau mengenai penguatan karakternya gimana Bu Amel? Kalau karakternya sih alhamdulillah tadi sudah nampak ya. Yang mau dicapai kan ada 3, kerjasamanya, jujur, sama tangguhnya. Kalau tadi sih dilihat jujurnya udah ada karena pas nempel-nempel itu kan udah ditempel jawabannya, yang belum selesai itu nggak ngelihat jawaban yang udah ditempel gitu, tapi memang benar berusaha sendiri gitu. Dan kalau tangguhnya udah kelihatan banget usaha gitu, sampai ada yang cedera juga kan gitu. Tapi tetap mengecek juga gitu jawabannya, oh udah benar nih ternyata gitu. Nah, kerjasamanya juga alhamdulillah tadi anak-anak juga bilang ada yang ini Bu, kita giliran hitung terus nanti ada yang larinya, ada yang ininya, jadi memang mereka sudah tahu pembagian kelompoknya gitu. Oke, baik. Tadi saya cukup tertarik sih saat Bu Amel menampilkan Classroom Dojo ya untuk penguatan karakternya. Itu menguatkan sekali ketika Bu Amel memberikan poin ke anak untuk karakter jujurnya, karakter kerjasamanya gitu.
Itu ya, jadi kan anak tahu apa yang sedang digali pada saat proses pembelajaran dalam hal karakternya itu ya. Mungkin nanti bisa saling share juga tentang Classroom Dojo ini ya, Bu Amel, penggunaan aplikasi untuk penguatan karakter itu ya. Nah, baik Bu Amel, dari tadi obrolan yang Bu Amel sampaikan ya, Bu Amel menemukan adanya ada hal-hal yang nggak berhasil dijalankan, kemudian ada kendala yang ditemukan, dan tadi juga ada solusi. Berarti rencana keseluruhan untuk kedepannya itu gimana Bu Amel untuk pembelajaran math di kelas ini? Kalau melihat yang tadi itu kan kurang-kurangnya sebenarnya lebih ke pengulangan konsep di review awal. Jadi untuk rencana berikutnya berarti benar-benar mematangkan konsep di review awal, lalu baru lanjut ke latihan itu dan melihat dari pembelajaran tadi ternyata memang bisa mengandalkan juga temannya gitu. Hanya perlu diarahkan yang akan menjadi peer teaching itu batasannya sampai mana gitu. Jadi jangan sampai akhirnya mengambil alih atau akhirnya ngebantunya itu langsung ke jawaban, bukan ngebantuin memahami konsepnya gitu. Jadi sama berhasil juga di karakternya juga, jadi sepertinya nanti juga akan lebih sering untuk menanamkan karakter-karakter itu, menyelipkan juga karakter-karakter di pembelajaran. Ya, jadi karakter tuh nggak fokus di PPKN aja berarti ya. Di math juga ada penguatan karakternya. Bu Amel, kira-kira mau mulai kapan nih untuk melakukan aksi nyata dari rencana yang tadi Bu Amel sampaikan itu? Ya secepatnya ya, kalau bisa besok-besok gitu, karena kan matematika mah tiap hari ya, jadi Iya, iya. besok juga bisa disusun gitu dengan rencananya. Tapi supaya lebih matang mungkin persiapan pasti perlu lebih panjang. Seminggu sebelum udah bikin rencananya gitu. Oke, gercep ya Bu Amel. Dan memang karena tadi dibilang bahwa matematika hampir setiap hari ketemu ya. Jadi perbaikan lebih cepat lebih baik gitu ya. Ya baik Bu Amel, semoga rencana yang tadi Bu Amel sampaikan itu bisa berjalan dengan cukup baik ya. Kemudian pembelajaran juga menjadi ada progresnya gitu dari pembelajaran hari ini dengan pembelajaran berikutnya. Dan hal-hal yang positifnya, hal-hal yang baiknya bisa tetap Bu Amel pertahankan. Dan yang paling bagus juga jika itu bisa di-sharing ya ke saya, bisa sharing ke saya, sharing ke guru-guru lain. Karena praktik baiknya itu baik, terima kasih Bu Amel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.